Kita akan membahas tentang membuat video pembelajaran part ketiga. Solusi sinyal jelek, bandwidth kecil, dan HP kentang di masa inkubasi COVID-19. Gak nginstal apapun. Jadi kita nggak nginstal aplikasi apapun. Saya ulangi, nggak nginstal aplikasi apapun. Cukup aplikasi bawaan Windows saja. Yuk kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, tema kali ini adalah pendidikan di masa lockdown. Solusinya apa? Solusinya adalah kreasi di era inkubasi. Be creative teacher, itu tema yang ada saat ini. Bapak Ibu silahkan cek dulu link ini, akan ada sesuatu yang menarik di sana. bit.ly/Mufid MUFIDS, atau boleh juga di scan QR-nya, atau boleh juga cek di sosial media saya. Selanjutnya, perubahan dari kelas real menjadi kelas maya atau kelas online. Tentunya yang tadinya pakai kelas real, kelas ruang-ruang kelas untuk pembelajaran berada di kelas maya, kelas online. Selanjutnya harus ada pertemuan di kelas maya itu. Itu tema besar yang ada atau saya ringkas dalam pembelajaran yang ada. Selanjutnya, kelas maya ataupun online pakainya apa? Banyak. Pakai Google Classroom boleh, pakai Edmodo boleh, pakai Kuiper, pakai Psikologi, apapun boleh. Oke, lanjut ya. Jadi sudah paham ini. Sudah saya bahas juga. Saya memberikan penambahan video tutorial kaitan dengan kelas mayanya pakai Google Classroom, dari mulai install sampai dengan sinkron dengan platform lain. Itu sudah saya bahas, ada 5 part atau 5 bagian. Silahkan dicek saja di kolom deskripsi di bawah video ini. Terus untuk pertemuan virtualnya pakai apa? Pertemuan virtual sebetulnya juga banyak. Bisa pakai banyak sekali webinar-webinar yang ada. Yang sudah saya buatkan dari part 1 pakai Cisco Webex, bahkan Webex saya buatkan sampai 2 part atau 2 bagian atau 2 seri. Bagaimana cara membuat akun Webex yang free di tahun 2020 itu. Selanjutnya boleh juga pertemuan virtual yang sekarang lagi naik daun, pakainya Zoom. Itu yang sekarang lagi booming banget, pakainya Zoom. Zoom Cloud Meeting sudah saya buatkan juga video tutorialnya komplit dari awal sampai dengan akhir, dari bikin akun sampai dengan simulasi, bisa dicek. Terus kalau untuk kelas maya, menurut saya hampir semua guru sudah melakukan itu. Pakai Edmodo, pakai macam-macam, pakai Google Classroom dan sebagainya. Tapi untuk video conference terjadi sedikit masalah. Yakinkah udah melakukan video conference itu? Ada sedikit masalah. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah, saya ringkas, sinyalnya susah pasti. Kalau di daerah-daerah perkotaan mungkin nggak ada masalah, tetapi jika di daerah-daerah kabupaten, di daerah-daerah mungkin mohon maaf sedikit pedesaan, sinyalnya akan menjadi susah. Mungkin pertemuan virtual sangat sulit dilakukan. Kuotanya nipis untuk Vicon. Jadi Vicon yang pasti, karena Vicon atau webinar adalah streaming, pasti apapun itu, sekecil apapun itu butuh kuota yang berlebih. Terus HP dengan spek kentang, HP-nya mau diinstal aplikasi tambahan akan menjadi berat. Ini tidak hanya di siswa, di guru juga kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi beberapa permasalahan itu, permasalahan yang jamak terjadi menurut saya itu. Jadi padahal pembelajaran harus tetap berjalan, transfer knowledge harus tetap ada, solusi pendidikan juga harus ada nih. Apa solusinya? Kaitan dengan tadi, kelas mayanya sudah ada tapi pertemuannya nggak ada. Saya sedikit berikan solusi sebetulnya.
Solusinya solusi yang sederhana sebetulnya. Solusi sederhana dari penggantian ketemu virtual menjadi kita membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu kita buat, setelah itu kita share ke grup WhatsApp atau apapun, sehingga video interaktif itu akan membantu pemahaman siswa dalam pembelajaran, dalam pemahaman pelajaran. Jadi tidak harus adanya streaming dengan gurunya. Guru membuat sebuah video pembelajaran ataupun tutorial yang bisa di-sharekan lewat grup WhatsApp misalkan, sehingga bentuknya offline. Jadi temanya adalah solusi sinyal jelek, bandwidth kecil, dan HP kentang di masa inkubasi. Pakainya pakai Fastone. Aplikasinya kecil banget. Untuk sebuah aplikasi desktop ini sangat kecil, hanya 2 megaan saja, hanya 2 megabyte saja, jadi sangat kecil. Linknya adalah ini, part satunya kemarin sudah saya buat video tutorial pakai Fastone. Yang kedua masih dengan tema yang sama, part 2 kemarin saya cobakan pakai PowerPoint, membuat PowerPoint PPT dan merekam untuk video pembelajarannya pakai PowerPoint itu juga. Jadi dari PowerPoint jadi video. Itu kemarin sudah saya bahas di part 2. Linknya juga sudah saya berikan. Bisa dicek di kolom deskripsi, ada di bawah video ini ya. Untuk sesi ini temanya masih sama, membuat video pembelajaran part 3, solusi sinyal jelek bandwidth kecil. Nggak nginstal aplikasi apapun. Saya ulangi, nggak nginstal aplikasi apapun. Jadi nggak memberatkan laptop ataupun PC-nya Bapak Ibu semuanya. Pakai aplikasi bawaan Windows saja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Windows 10. Itu yang akan saya bahas. Yuk, mulai praktek aja ya. Baik, untuk sesi kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang aplikasi perekaman tanpa install apapun, terutama dari operating system Windows, dari komputer yang ber-OS Windows. Yang pertama di bagian search di sini saya ketikkan game, G-A-M-E, game. Kenapa game? Karena aplikasinya ini adalah namanya adalah Xbox Gimbar namanya. Ini adalah aplikasinya, Xbox Gimbar. Tinggal saya klik open, boleh pintu start nanti agar muncul di bagian start menu, ataupun taskbar agar muncul di bagian bawah. Di bagian bawah komputer di taskbar akan langsung muncul, sehingga tidak perlu search. Misalkan saya pin saja di taskbar sehingga nanti akan ada, saya tidak perlu search lagi. Selanjutnya akan saya klik aplikasinya, akan muncul menu dari Xbox Gimbar ini. Xbox Gimbar ini yang pertama ini adalah jam, seperti biasa ini tinggal adalah menu jam saja. Setelah itu ini adalah overlay menu. Overlay menu sebetulnya adalah jabaran dari ini, jabaran dari menu-menu yang ada ini. Ini overlaynya. Kalau saya klik ini misalkan, maka akan muncul audio. Misalkan saya klik sama audio, maka larinya ke sini. Settingan audio di sini adalah sebuah settingan penggunaan speakernya, karena di sini mix. Audionya kaitan dengan mixernya. Ini dipakai untuk apa saja, mau kencang tidaknya di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan voice ataupun bukan speaker, mikrofon. Mikrofon menggunakan mikrofon laptop ataupun mikrofon mikrofon eksternal. Saya sementara pakai mikrofon eksternal. Selanjutnya menu selanjutnya saya tutup dulu. Oh iya, saya ulang lagi, aplikasi ini aplikasi yang sama sekali tidak install. Kalau operasi Windows, operating sistemnya menggunakan Windows 10, dijamin pasti ada. Selanjutnya setelah tadi audio, saya cek capture. Jadi Windows Gimbar ini sebetulnya tidak hanya dia mengcapture tentang video, tapi dia juga bisa mengcapture screen. Selanjutnya performance berarti nanti isinya kaitan dengan CPU dan sebagainya ini. Saya tutup. Tidak saya bahas yang itu. Selanjutnya Xbox sosial berarti kaitan dengan sosial medianya, nanti akan mengarah ke apa. Tapi di sini terlihat masih versi beta, masih versi beta biasa. Jadi belum versi yang versi yang full version. Selanjutnya saya klik menu setting, maka akan mengarah ke
settingan yang ada. Misalkan ini kita mau buatkan akun tentang sosial media tadi, perlu mau dibuat shortcut dari Gimbar sebetulnya ada. Kalau untuk opening, untuk membuka Gimbar tadi saya kan menggunakan search, sebetulnya ada shortcutnya. Windows ditambah G, maka akan muncul sama. Untuk screenshot tinggal Windows tambah Alt print screen seperti biasa. Selanjutnya untuk record 30 detik tinggal Windows Alt plus G dan seterusnya. Di sini untuk settingan on off dari mikrofon juga ada, start stopnya pakai Windows Alt R. Sebetulnya ini shortcut yang ada. Personalisasinya sementara bawaannya itu dark, bawaan yang lagi tren sekarang kan temanya tema gelap. Facebook dark, dark mode, terus Instagram pakai dark mode, bahkan WhatsApp juga sekarang WhatsApp pakai dark mode. Ini saya cobakan ke light saja agar lebih terang. Nah, tampilannya jadi ini, tampilannya jadi terang. Kalau dibuat ke dark menjadi tampilan gelap. Ini yang memang lagi tren sekarang, modenya mode dark. Capturing, di sini kita mau capture apa saja. Capture mikrofonnya perlu disetting, perlu ditayangkan diaktifkan apa tidak, dan seterusnya. Settingannya di sini. Sudah saya tutup. Settingannya itu tadi. Untuk mulai perekaman tinggal di bagian ini. Adalah prosesi perekaman. Mikrofonnya mau hidup apa tidak di bagian ini. Posisi ini berarti posisi mikrofonnya mati. Posisi ini berarti hidup. Jadi prosesi perekamannya nanti ada di sini. Selanjutnya yang ini adalah screenshot saja. Kayak tadi Windows Alt print screen, maka akan mengcapture semuanya. Selanjutnya saya akan mencobakan untuk merekam. Saya siapkan dulu PowerPoint yang akan saya jadikan sebagai video tutorial. Pengumuman. Yang ingin materi teks berupa PPT ataupun PDF pada sesi kali ini, silahkan Bapak Ibu bisa unduh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang belum paham di mana kolom deskripsi itu berada, saya akan simulasikan di mana letaknya kolom deskripsi. Jika Bapak Ibu masuk ke laman youtube.com seperti ini, maka akan muncul tampilan-tampilan di sini. Setelah itu akan lebih mudah jika Bapak Ibu di bagian penelusuran di sini tuliskan saja nama saya, Mufid Mas Ruhan. Setelah itu enter, maka akan mengarah ke laman YouTube saya. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Tujuannya apa sebetulnya? Jika Bapak Ibu klik subscribe sama loncengnya, maka kita akan selalu terkoneksi. Apapun update dari saya akan selalu terkoneksi ke Bapak Ibu. Itu sebetulnya tujuannya, gratis dan insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan semuanya yang sudah posisinya seperti ini. Tidak usah diapa-apakan, tidak usah dipencet, tidak usah diapa-apakan. Selanjutnya untuk mencari di mana file PPT itu, misalkan di video ini saya masuk ke video, di bawahnya video itu ada, saya tuliskan biasanya seperti ini, materi PDF dapat diunduh di bla 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 bla. Inilah yang silahkan Bapak Ibu klik. Sebetulnya di bagian deskripsi video saya itu sertakan banyak tulisan. Sebetulnya seringkali saya menuliskan apa isi dari video yang ada di atasnya ini, yang seringkali Bapak Ibu skip atau lupa. Itu sebetulnya untuk Bapak Ibu jika menghendaki PPT dari video ini. Kita lanjut ya. Baik, kita akan mulai prosesi perekaman pembuatan video pembelajaran menggunakan Windows Gimbar. Yang pertama, saya sudah siapkan PowerPoint saya. Ini PowerPointnya, materinya sudah saya siapkan. Setelah itu saya klik Windows Gimbar tadi. Ini sebelum prosesi perekaman saya akan cobakan saya play dulu. Ini saya play dulu, atau nanti saja nggak apa-apa lah. Jadi saya tombol perekaman, pastikan di bagian sini capturingnya itu adalah all, semuanya sudah ikut terekam. Selanjutnya saya akan klik rekam di sini.
klik rekam, tunggu sampai menitannya berjalan. Setelah itu saya akan play PowerPoint-nya. Ini proses memulai pembuatan media mengajar matematika, materi vektor bab 8. Peta konsepnya adalah vektor di R2 dan R3, kesamaan vektor, besar vektor, operasi hitung vektor, vektor kolinier, pembagian ruas sampai dengan vektor ortogonal. Materinya adalah ini. Yang pertama vektor pada bidang datar atau di R2, besaran vektor adalah, dan seterusnya sampai dengan kesamaan vektor adalah, dan seterusnya. Setelah itu contoh, setelah itu tugas, misalkan sampai dengan ini. Jika sudah selesai materi pembuatan media bahan ajar tadi, setelah itu jangan lupa klik di sini stop recording. Saya klik stop. Setelah itu, untuk mengetahui hasilnya, saya klik escape. Di bagian Windows Gimbar, saya klik lagi, maka akan muncul ini, show all captures. Saya klik, maka ini adalah hasil dari capture kita. Hasil dari capture kita, posisinya ada di mana? Kalau pengen tahu, bisa diklik bagian sini, open in file explorer, boleh. Atau boleh juga di sini open file location. Saya klik open file location. Defaultnya dia ada di C my document, setelah itu capture. C dokumen, setelah itu captures, ada di sini. Kita akan coba play hasilnya. Saya klik 2 kali. Ini adalah hasilnya. Mulai pembuatan media. Ini saya diam loh. Ini hasil kita tadi. Materi vektor bab 8. Peta konsepnya adalah vektor di R2 dan R3, kesamaan vektor, besar vektor. Ya, saya pause saja. Ini hasil kita tadi. Jadi, hasil dari rekaman tadi adalah menjadi sebuah video pembelajaran. Jadi, begitu kaitan dengan pembuatan media bahan ajar dengan menggunakan materi vektor. Jadi, ini tadi filenya, file lokasinya sudah ada tadi, hasilnya juga sudah ada. Hasil lokasinya selalu ada di C my document capture, kaitan dengan hal sederhana pembuatan media bahan ajar, perekamannya tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi yang versi 1 dulu adalah menggunakan ini kan yang dulu pertama adalah membuat bahan ajar pakai Fastone yang paling kecil banget ukuran perekamannya. Bahkan seringkali video-video tutorial juga saya perekamannya pakai ini. Selanjutnya linknya juga sudah ada untuk part 1. Part keduanya kemarin kita merekam PowerPoint dengan menggunakan PowerPoint itu sendiri, dari PowerPoint jadi video. Yang sekarang yang barusan kita pelajari bareng-bareng sesi ini, jadi membuat video pembelajaran part 3. Gak nginstal apapun, kita pakai satu aplikasi namanya adalah Xbox Gimbar namanya, dengan namanya Xbox Gimbar. Dengan cara mengaktifkannya adalah dengan cara ketik Windows ditambah G. Jadi itu satu aplikasi Microsoft, bawaan dari instalasi Microsoft yang hampir di semua PC pasti ada, asalkan dia berbasis Windows dan Windowsnya Windows 10. Itu aplikasi Xbox Gimbar yang bisa kita pakai untuk perekaman. Jadi laptopnya Bapak Ibu tidak usah ditambah aplikasi-aplikasi lain pun sudah bisa. Kenapa Xbox Gimbar? Sebetulnya kalau saya coba browsing di Google, saya ketikkan Xbox Gimbar, sebetulnya nanti akan muncul muncul tentang Xbox Gimbar itu adalah apa. Jadi dia kebanyakan memang untuk perekaman sebuah game. Para gamer biasanya juga akan merekam dengan Xbox Gimbar. Tapi karena kita pendidik, kita maksimalkan Xbox Gimbar untuk
pembuatan media manager. Jadi kita menjadi seorang guru yang kreatif juga. Jika ingin menginterpretasikan yang lain, nantinya akan Xbox Kimber dipakai untuk perekaman game, ya silahkan. Demikian sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.